Bapa dalam surga, Allah yang baik, Allah yang mulia, Allah yang agung, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang menghancurkan kuasa setan, kuasa iblis, Allah yang menyembuhkanku, Allah yang mengampuni segala dosa dan salahku, Allah yang memberkatiku hari lepas hari secara rohani, napas kehidupan, umur panjang, dan secara jasmani. Terima kasih Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih telah memberikan kepadaku hari yang baru, dan secara simultan umurku bertambah sehari lagi. Terima kasih ya Bapa. Kasih-Mu yang begitu besar, dalam tingginya luas, yang terus memampukanku untuk dapat bersekutu dengan-Mu, melayani-Mu, dan menguatkan tubuhku, aku untuk dapat berdoa. Hari ini aku berdoa bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan, penyakit, dan menderita. Semoga Engkau menyertai kami semua, meski kami tidak dapat menghindari dari kesulitan dan penyakit. Semoga Engkau memberi kami kekuatan dan batiniah kami ingat pada firman-Mu yang mengatakan, jangan takut, Tuhan ada di sini, tidak ada yang perlu ditakuti. Tuhan segala kesulitan dan penyakit, orang yang sakit akan disingkirkan karena Engkau menyertai kami semua. Semoga kedamaian, sukacita, dan kesembuhan yang Engkau berikan kepada kami menjadi berkat bagi kami, dan kami juga menjadi saluran berkat bagi orang lain. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku yang berkuasa dan terhormat. Haleluya, haleluya, amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, amin. Pengajaran firman Tuhan hari ini dengan judul Jangan Khawatir, Percayalah pada Tuhan. Jangan khawatir, percayalah pada Tuhan. Yang terambil dari Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai ayat 10. Judul khotbah renungan, jangan khawatir, percayalah pada Tuhan. Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai ayat 10. Mazmur 37 ditulis oleh Raja Daud dan terdiri dari 40 ayat. Dalam Mazmur ini, Daud mengajarkan kita tentang kepercayaan dan kesabaran dalam menghadapi kesulitan. Bagian pertama Mazmur 37 ayat 1 sampai ayat 10 berbicara tentang tidak perlu khawatir dan percaya pada Tuhan. Ayat 1 sampai ayat 2, jangan khawatir. Mazmur 37 ayat 1 sampai ayat 2 berkata, jangan marah karena orang-orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati terhadap orang yang berbuat kejahatan, sebab mereka akan segera layu seperti rumput dan kering seperti tanaman hijau. Dalam ayat ini, Daud mengingatkan kita untuk tidak khawatir atau iri hati terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan membalas perbuatan jahat mereka. Ayat 3 sampai ayat 5 dalam Mazmur 37 ini, percayalah pada Tuhan. Mazmur 37 ayat 3 sampai 5 berkata, percayalah pada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri ini dan berolehlah kepercayaan. Nikmatilah Tuhan, maka Ia akan memberikan keinginan hatimu. Percayalah jalanmu kepadanya. Percayalah padanya, maka Ia akan melakukannya. Dengan demikian, dalam kehidupan ini, apapun terjadi, kita harus percaya saja pada Tuhan. Percaya setiap jalan hidup kita kepada Tuhan, maka Ia akan melakukannya, meluruskan jalan kita dan memberkati kita, berikan jalan keluar dan kelepasan. Daud mengajarkan kita untuk percaya pada Tuhan, melakukan yang baik, dan menikmati Tuhan. Dengan demikian, kita akan mendapatkan kepercayaan dan kekuatan untuk menghadapi segala kesulitan. Percaya saja kepada Tuhan, maka Dia akan berikan kekuatan dapat mengatasi segala kesulitan yang kita hadapi. Ayat 6 sampai ayat 7, berharaplah pada Tuhan. Mazmur 37 ayat 6 sampai 7 berkata, maka Ia akan membuat kebenaranmu terang seperti cahaya dan keadilanmu seperti siang hari. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan tunggulah Dia dengan sabar. Sabar menunggu janji Tuhan, sabar menunggu pertolongan Tuhan. Sabar saja, jangan terpercaya dan sabar saja. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam jalan mereka, karena orang yang melakukan kejahatan. Daud mengingatkan kita untuk berharaplah pada Tuhan dan menunggu dengan sabar. Kesabaran itu penting. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan membenarkan kita dan membuat kebenaran kita terang seperti cahaya.
Oleh karena itu, percaya tetap, jangan khawatir, bersabarlah, menanti pertolongan Tuhan. Sabar, kesabaran itu penting. Sabar kepada keluarga kita. Sabar kepada keluarga adalah kasih. Sabar kepada orang lain adalah penghormatan. Sabar kepada diri sendiri adalah keyakinan. Sabar kepada Tuhan adalah iman. Oleh karena itu kita sabar. Sabar akan jawaban pertolongan Tuhan. Sabar saja. Ayat 8 sampai ayat 10. Jangan marah. Mazmur 37 ayat 8 sampai 10 berkata, berhentilah marah dan tinggalkan amarah. Jangan marah, maka itu akan mendatangkan kejahatan. Sebab orang yang berbuat jahat akan dimusnahkan, tetapi orang-orang yang berharap pada Tuhan akan mewarisi negeri. Sedikit lagi, maka orang jahat tidak akan ada lagi. Engkau akan mencari tempatnya, tetapi tidak akan menemukannya. Daud mengajarkan kita untuk berhenti marah dan tidak melakukan kejahatan. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan memusnahkan orang-orang yang berbuat jahat dan memberkati orang-orang yang berharap padanya. Jadi kalau kita ketemu orang jahat, jangan marah. Kita boleh menegur dengan kasih, tapi jangan marah, jangan menghardik mereka. Itu urusan Tuhan. Tapi hidup kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Orang mau melakukan kejahatan apapun, jangan marah. Jangan sampai kita berbuat dosa dengan amarah kita. Percaya tetap pada Tuhan. Tuhan yang akan membalas. Tuhan akan menyingkirkan mereka. Tuhan akan menghardik mereka. Tuhan akan memusnahkan mereka. Tugas kita, mari kita hidup percaya, tidak usah khawatir. Jangan takut, percaya saja, berharap kepada Tuhan yang sanggup menolong kita, memberikan jalan keluar dan kelepasan. Jadi jangan khawatir atau iri hati terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Percayalah pada Tuhan. Lakukanlah hal yang baik dan nikmatilah Tuhan. Berharaplah pada Tuhan dan tunggu dengan sabar. Dengan demikian kita akan mendapatkan kepercayaan, kekuatan, dan kebenaran dari Tuhan. Sikap kritis dan praktis. Jangan khawatir, percayalah pada Tuhan. Berikut beberapa sikap kritis dan praktis untuk menerapkan. Jangan khawatir dan percayalah pada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap kritis. 1. Mengakui keterbatasan kita. Kita ini terbatas. Akui bahwa kita tidak dapat mengontrol segalanya. Dan bawalah itu bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih baik. Kita tidak dapat melakukan segala sesuatu, tidak bisa mengontrol segalanya. Percaya pada Tuhan bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih indah, lebih baik, lebih mulia, dan lebih agung bagi kita yang percaya kepadanya. Percaya pada Tuhan saja, jangan khawatir. 2. Menganalisis pikiran negatif. Kenali dan tangani pikiran negatif yang menyebabkan kekhawatiran. Apa pikiran negatif yang menyebabkan engkau khawatir? Engkau takut kan? Takut sakit, takut tidak makan dan minum, takut masa depanmu gagal kan? Jangan takut. Itu analisis pikiran negatif itu. Tapi percaya kepada Tuhan sehingga kekhawatiran kita tersingkir. Percaya saja. 3. Mengembangkan kesadaran spiritual. Pahami bahwa Tuhan selalu menyertai dan mendukung kita. Percaya, Tuhan selalu menyertai dan mendukung kita. Dia akan berjalan di depan kita. Dia berjalan di samping kita, kiri kanan kita. Dia akan berjalan di belakang kita untuk menopang kita. Jangan takut, Dia menyertai kita senantiasa. Tuhan menyertai dan mendukung kita. Yang keempat, menerima ketidakpastian. Terima bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian dan Tuhan memiliki rencana untuk setiap situasi itu. Percaya, hanya ada dalam Kristus saja ada kepastian. Oleh karena itu, mari, hidup ini tidak punya kepastian, tetapi kalau kita percaya kepada Kristus, kita mendapat kepastian bahwa Tuhan akan menolong kita, memberikan jalan keluar, menyertai, memberkati kita, memberikan kesembuhan kepada kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sikap praktis. 1. Berdoa dan bermeditasi. Luangkan waktu untuk berdoa dan bermeditasi untuk mengurangi kekhawatiran. Berdoa dan renungkan firman Tuhan, maka kita akan kehilangan kekhawatiran. 2. Fokus pada saat ini. Jangan terlalu memikirkan
masa depan atau masa lalu. Fokus pada saat ini. Kalau Anda memikir masa depan terlalu banyak, Anda akan khawatir. Kalau Anda memikirkan masa lalu yang mengecewakan, yang membuat Anda lemah, Anda gagal, Anda akan pesimis dan Anda akan merasa putus asa. Tapi pikirkan masa saat ini, bagaimana saat ini kita percaya kepada Tuhan, bagaimana saat ini Tuhan menolong kita, bagaimana saat ini Tuhan memberkati kita, bagaimana saat ini kita beriman kepada Tuhan yang sanggup memberkati kita. Pikirkan saat ini, jangan memikirkan masa depan atau masa lalu. Fokuskan pada pada saat ini. Yang ketiga, menerima dukungan, terbuka untuk menerima dukungan dari orang lain dan Tuhan. Minta dukungan dari orang lain, orang-orang rohani, mentor atau pemimpin rohani kita yang lebih berpengalaman dan lebih rohani. Minta dukungan mereka dan doa mereka, nasihat mereka. Lebih dari itu, minta pertolongan, nasihat Tuhan, pertolongan dari Tuhan. Yang keempat, mengembangkan kepercayaan. Baca dan renungkan firman Tuhan untuk memperkuat kepercayaan. Baca firman Tuhan senantiasa, renungi siang dan malam, supaya kita punya kepercayaan kita teguh, kokoh, kuat, bersandar saja pada Kristus. Yang kelima, mengambil tindakan. Lakukan tindakan yang realistis untuk mengatasi masalah. Kemudian serahkan hasilnya kepada Tuhan. Yang keenam, mengembangkan kesabaran. Belajar menunggu dengan sabar dan percaya bahwa Tuhan memiliki waktu yang tepat. Waktu kita bukan waktu Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat, tepat sesuai dengan waktunya, karena Dia tahu apa yang akan terjadi kemudian. Waktu Tuhan yang perlu kita tunggu, kita sabar saja, bersandar terus pada Dia, tunggu waktunya Tuhan, sabar dalam susah sukarmu, dalam susah senangmu, dalam hal apa saja, sabar. Ada waktunya Tuhan untuk menolong kita, dan waktunya Tuhan itu tepat. Yang tujuh, mengampuni diri sendiri. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Ampuni kesalahan dan terus maju. Ampuni diri sendiri dan jangan menghardik diri sendiri, tapi mohon pengampunan dari Tuhan dan terus maju dalam Kristus, bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Kiranya berkat firman Tuhan ini dan sikap kritis dan praksi ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi rekan-rekan yang mendengarkan siaran ini, jika mereka lemah, mereka khawatir, Tuhan tolong, Tuhan kuatkan mereka, pulihkan kekhawatiran mereka, biar mereka berharap saja pada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. Jika mereka sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Penyakit apapun yang mereka alami, penyakit di tangan, di kaki, di mata, dalam organ tubuh mereka, di jantung, di paru-paru, di ginjal, di usus, di lambung. Penyakit diabetes, gula darah, penyakit di prostat, penyakit di pankreas, penyakit kolesterol, penyakit tekanan darah tinggi, darah rendah, penyakit apapun, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dengan kuasa Tuhan. Oleh kuasa darah Kristus, kami yang percaya, kami sudah dipulihkan, kami sehat kembali, kami sehat, kami kuat, kami kokoh, karena Tuhan telah menyembuhkan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Serahkan dalam tangan Tuhan. Berdoa bagi bangsa dan negara. Tuhan berkati bangsa dan negara ini, negara Indonesia ini, pemimpin, presiden, wakil presiden, para menteri dan kabinetnya, Polri, TNI. Tuhan memberkati, biar pemimpin kami diberikan hikmat dan kebijaksanaan supaya dapat menuntun masyarakat Indonesia ini, warga negara Indonesia ini, menuju masyarakat yang adil dan makmur. Lebih dari itu, masyarakat yang mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya, dan bangsa ini diberkati, lautan yang diberkati, daratan yang diberkati, udara yang diberkati, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi ketentraman dunia, bangsa-bangsa, negara-negara yang ada dalam dunia ini, biar Tuhan memberkati. Kiranya bangsa-bangsa, negara-negara boleh aman. Tidak ada lagi peperangan, tidak ada pertikaian, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi hal-hal buruk, tidak ada lagi kejahatan. Semuanya aman karena sudah disuci, dikuduskan oleh Kristus dan dijamah oleh Kristus. Jadi
sinar kemuliaan surgawi menyinari bangsa-bangsa, negara-negara, agar negara-negara semua aman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai berdoa. Hamba berdoa bagi pelayanan misi dunia ke 5 benua yang ada dalam dunia ini, benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil ke 5 benua yang ada dalam dunia ini, sampai di pelosok manapun, agar setiap orang sampai di pelosok manapun dalam dunia ini boleh mendengar nama Yesus Kristus, dan mereka boleh percaya kepada Kristus. Lutut mereka bertelut, lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka diselamatkan, siap bersama dengan kami umat percaya masuk ke dalam kerajaan surga, menyembah Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya, dan surga dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang percaya kepada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dan neraka kosong, neraka yang tinggal tempat iblis, setan, antek-anteknya, para pengikutnya yang disiksa, orang-orang yang tidak percaya yang disiksa siang dan malam sampai kekal. Akhirnya Bapa dalam surga, keluarga Kristen dimanapun berada, hamba berdoa, Tuhan pulihkan keluarga Kristen. Jika mereka punya konflik keluarga atau di ujung perceraian, Tuhan pulihkan. Biar suami bersatu dengan istri bersatu dengan suami, orang tua dengan anak-anak, anak-anak dengan orang tua, sama-sama beribadah ke gereja, ke bait Allah yang kudus, dan sama-sama boleh menjadi garam dan terang, membawa salam bagi dunia dan manusia. Orang-orang di seputarnya melihat mereka, dan mereka boleh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena mereka melihat ada Kristus dalam kehidupan keluarga-keluarga Kristen. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi dimanapun berada. Tuhan berkata sekolah-sekolah tinggi teologi, biar ajaran yang mereka ajarkan adalah tentang Kristus, bukan yang lain, bukan nama lain, tetapi nama Kristus. Secara khusus hamba berdoa untuk STT REM, Sekolah Tinggi Teologi REM, di mana hamba sebagai salah satu dosen tetap di sana. Tuhan memberkati STT REM, Tuhan memberkati STT REM makin jaya, makin dipakai oleh Tuhan. Banyak orang-orang boleh dididik di STT REM, dan produk yang dihasilkan dari STT REM, para mahasiswa yang dihasilkan di STT REM menjadi garam dan terang dunia, menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang dapat mempengaruhi dunia, menjadi garam dan terang, menjadi pembawa salam bagi dunia, mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan semuanya mereka menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas, menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Akhirnya Tuhan, kami umat-Mu yang mendengarkan siaran ini, kami butuh kasih, kemurahan, berkat dan anugerah Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya, dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, pelayanan kita, keluarga kita, studi kita, apapun yang kita kerjakan berhasil karena diberkati oleh Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima, kami pegang berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.